Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Likram dengan NIM 2023-222-5058. Program Studi Teknik Informatika akan mempresentasikan metode penelitian yang berjudul Implementasi Algoritma YOLO versi 8 untuk deteksi dini asap dan api pada sistem monitoring kebakaran hutan. Latar belakang penelitian, problem identification. Masalah yang pertama yaitu urgensi ekosistem. Kebakaran hutan atau karhutla di Indonesia menyebabkan kerugian ekologis masif, degradasi ekonomi, dan ancaman kesehatan serius akibat kabut asap. Kebakaran hutan juga merupakan isu lingkungan yang serius di Indonesia yang berdampak pada ekologi, ekonomi, dan kesehatan masyarakat dengan frekuensi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Deteksi dini asap dan api sangat krusial untuk mencegah penyebaran kebakaran menjadi skala besar. Namun metode konvensional seperti patroli manusia atau menara pengawas seringkali tidak efisien, terbatas jangkauannya, dan lambat dalam memberikan respon. Kemudian keterbatasan metode. Patroli manual dan citra satelit memiliki resolusi temporal rendah. Api seringkali sudah meluas sebelum informasi diterima oleh petugas. Kemudian propose solution, deep learning dan CV. Pemanfaatan computer vision berbasis deep learning memungkinkan sistem deteksi dini atau early detection yang bekerja secara real time. Kemudian selanjutnya implementasi YOLO versi 8. Memilih YOLO versi 8 karena arsitektur yang ringan, sesuai untuk edge device, namun memiliki akurasi tinggi pada objek tidak beraturan seperti asap dan api. Rumusan masalah. Bagaimana mengimplementasikan algoritma YOLO versi 8 untuk mendeteksi objek asap dan api pada citra kawasan hutan secara real time. Yang kedua, perancangan sistem. Bagaimana merancang dan membangun sistem monitoring kebakaran hutan yang mampu memberikan peringatan dini berdasarkan hasil deteksi model YOLO versi 8. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Bagaimana kinerja model YOLO versi 8 dalam mendeteksi asap dan api apabila diukur menggunakan metrik precision, recall, map, dan F1 score. Batasan masalah. Yang pertama, objek deteksi. Penelitian difokuskan secara eksklusif pada dua kelas objek utama. Yang kedua, arsitektur model. Implementasi menggunakan varian YOLO versi 8, nano atau small melalui framework Ultralytics tanpa modifikasi backbone dasar. Kemudian dataset dan sumber menggunakan dataset publik dari RoboFlow Universe atau Kaggle dengan anotasi bounding box yang sudah tersedia. Selanjutnya, metrik evaluasi. Pengukuran kinerja dibatasi pada metrik standar, precision dan recall. MAP 0,5 dan MAP 0,5 banding 0,95. F1 score. Kerangka pikir penelitian. Masalah. Identifikasi masalah. Keterlambatan deteksi dini titik api dan asap di kawasan hutan akan mengakibatkan kerugian dan keterbatasan sistem deteksi konvensional, memicu kebutuhan akan deteksi dini yang akurat dan cepat. Gap analisis, keterbatasan sensor konvensional dan latensi tinggi model CNN klasik. Tahap pertama, akuisisi citra dan pemrosesan data, augmentasi, raising. Pada tahap ini, proses pengumpulan gambar mentah menggunakan perangkat keras. Sedangkan
Pra-pemrosesan menyiapkan data agar sesuai untuk model machine learning atau deep learning. Tahap kedua, pelatihan model YOLO V8 atau varian Nano Small. Proses melatih kecerdasan buatan untuk visi komputer menggunakan dataset Costun. Nah, varian Nano sangat cepat dan ringan, cocok untuk perangkat edge seperti Raspberry Pi. Sedangkan varian Small memberikan keseimbangan lebih baik antara akurasi dan kecepatan. Kemudian tahap ketiga, pengujian dan evaluasi map precision dan recall. MAP atau Mean Average Precision dan recall adalah metrik utama untuk mengevaluasi kinerja model machine learning, khususnya dalam klasifikasi dan deteksi objek. Ketiganya memastikan model tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dan handal dalam menemukan semua data yang ditargetkan. Kemudian output atau solusi. Produksi akhir, sistem monitoring kebakaran hutan berbasis deteksi dini asap dan api. Kemudian yang terakhir outcome, peningkatan efisiensi mitigasi bencana dan meminimalisir kerugian kebakaran hutan. Kemudian arsitektur model YOLO V8. Backbone, modul C2F. C2F biasanya merujuk pada salah satu dari dua konteks teknis. Yang pertama, kecerdasan buatan atau deep learning. Berfungsi mengekstraksi fitur dari citra input. Model C2F atau Cross Stage Partial with two convolution menggantikan C3 untuk aliran gradien yang lebih kaya namun tetap efisien secara parameter. Kemudian stage yang kedua, NEC PAN-FPN. PAN-FPN atau Path Aggregation Network with Feature Pyramid Network adalah arsitektur NEC yang sangat populer dalam model computer vision, menggambarkan fitur dari berbagai level resolusi multiscale fusion, menggunakan struktur Path Aggregation Network untuk mendeteksi objek kecil seperti asap tipis dan titik api awal. Kemudian stage yang ketiga, head, decoupled head. Multitask learning arsitektur. Decoupled head adalah arsitektur pembelajaran multitugas yang memisahkan lapisan pemrosesan akhir model menjadi subtugas independen, menghasilkan prediksi akhir bersifat anchor free, dan memisahkan cabang klasifikasi serta regresi bounding box meningkatkan stabilitas dan akurasi deteksi objek. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Yang pertama, persiapan dan studi. Studi literatur deep learning dan YOLO versi 8. Yang kedua, identifikasi dan rumusan masalah. Yang ketiga, penetapan tujuan dan batasan penelitian. Phase yang kedua, manajemen dataset. Yang pertama, akuisisi data, RoboFlow dan Kaggle. Yang kedua, pra-pemrosesan atau resizing dan cleaning. Ketiga, pembagian data, 70% train, 20% val, dan 10% test. Phase yang ketiga, pengembangan model. Yang pertama, implementasi YOLO versi 8, Ultralytics. Yang kedua, konfigurasi hyperparameter, 100 epoch. Yang ketiga, pelatihan model, varian nano atau small. Phase yang keempat, evaluasi dan sistem, pengujian metrik, MAP, precision, dan recall. Yang kedua, pengembangan dashboard monitoring. Dan yang ketiga, dokumentasi dan analisis hasil akhir.
Selanjutnya desain sistem, flowchart, dan use case. Alur kerja sistem atau flowchart. Nah, di sini input yang pertama penangkapan citra kawasan hutan via kamera atau CCTV. Kemudian yang kedua pra pemrosesan dan mendeteksi objek YOLO versi 8. Yang ketiga output notifikasi peringatan dini dan pencatatan log. Kemudian yang terakhir loop monitoring berkelanjutan atau mengawasi seluruh area yang sudah dipasang kamera. Interaksi aktor use case. Petugas pemantau memantau live kamera feed secara real time, menerima dan merespon notifikasi peringatan dini, melihat log riwayat deteksi asap dan api. Administrator mengelola data kamera dan konfigurasi sistem manajemen akun pengguna atau petugas, akses penuh ke seluruh log dan statistik sistem. Kemudian arsitektur sistem dan database. Database skema. Yang pertama tabel kamera, ID kamera, TPK. Nama kamera, lokasi, status aktif. Tabel deteksi, ID, deteksi, PK, ID kamera, FK, kelas objek, confidence, score, bebox, codes, dan timestamp. Tabel notifikasi, ID notif, PK, ID deteksi, FK, status kirim, waktu kirim. Kemudian integrasi notifikasi, mekanisme trigger. Sistem melakukan pengecekan confidence score hasil deteksi YOLO versi 8. Jika nilai melebihi ambang batas atau threshold, sistem secara otomatis yang pertama menyimpan data koordinat dan citra ke tabel deteksi. Yang kedua memicu pengiriman pesan peringatan ke dashboard petugas. Dan yang ketiga mencatat status pengiriman pada tabel notifikasi. Kemudian selanjutnya dashboard monitoring real time. Live camera feed. Ini adalah contoh tampilan pada kamera atau visualisasi bounding box otomatis muncul saat objek terdeteksi dengan skor keyakinan. Deteksi status asap atau smoke terdeteksi. Api atau fire terdeteksi. Alert level kritikal. Presence log. Itulah tadi presentasi dari metode penelitian implementasi algoritma YOLO versi 8 untuk deteksi dini asap dan api pada sistem monitoring kebakaran hutan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.